Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih bisa berjumpa di dalam Kristus Yesus. Ya, dari tahun 2021. Kalau pagi hari ini kita ada, saya percaya ini bukan karena kehebatan kita, saya percaya ini bukan karena kekuatan kita, tapi saya percaya ini karena perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Kita sama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini tentang Allah sanggup melakukan segala perkara-perkaranya. Di tahun 2022 ini Tuhan sanggup melakukan perkara-perkaranya. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi masalah kita, saya percaya pagi hari ini jawaban Tuhan akan datang pada kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri menghargai firman Allah, karena Alkitab berkata firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-20, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita pagi hari ini, bagi dialah yang dapat melakukan segala sesuatu lebih jauh daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Seringkali kita lupa, seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seringkali kita membatasi pekerjaan Tuhan, seringkali kita menganggap Tuhan itu sebatas pikiran kita, sehingga seringkali kita tidak pernah andalkan Tuhan. Alkitab berkata kepada kita bahwa dialah yang sanggup melakukan perkara yang besar, lebih jauh daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Mungkin kita hanya pikirkan sebatas kecil, mungkin doa kita hanya sepotong, tapi dengar baik-baik, Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita lihat tokoh agama di Alkitab, di mana Tuhan memakai mereka yang luar biasa. Kalau kita melihat pada mulanya mereka adalah orang biasa yang tidak dipandang oleh dunia, tapi dengan baik-baik Allah sanggup memulihkan hidup mereka, sehingga Allah pakai mereka yang luar biasa, saudara. Hari ini juga Tuhan memakai saudara. Tuhan mau melakukan perkara yang besar. Mungkin secara manusia engkau berkata engkau tak berguna, mungkin secara manusia engkau tidak dipandang, tapi dengan baik-baik tidak dipandang mulia, akan dipandang oleh Tuhan, saudara. Karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana supaya Tuhan percaya, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar. Hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana Allah bisa berkarya dalam hidup kita. 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam tahun 2022 ini. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Siapapun dia harus setia perkara kecil. Alkitab berkata di dalam Injil Lukas, coba kita lihat Lukas pasal yang ke-16 ayat 10. Tolong baca yang keras bagi kita. Lukas. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Ya, saudara, Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, firman Allah berkata, dia juga akan setia dalam perkara besar. Allah pakai saudara bukan berarti saudara hebat. Allah pakai saudara bukan berarti saudara mampu. Tapi dengan baik-baik, Allah memakai saudara karena Allah melihat hatimu. Sejauh mana hatimu mengasihi Dia. Setia dalam perkara kecil. Ya. Persoalan apapun yang kau setia, jangan kau butuh dulu yang besar-besar. Karena Tuhan mau melihat hatimu. Sejauh mana engkau mengasihi Tuhan. Amin. Seringkali kita tidak, saudara, kita mau Tuhan kasih saya perkara yang besar, yang luar biasa, yang wow, supaya dilihat orang lain. Tidak, saudara. Tuhan katakan setia dulu dalam perkara apa? Kecil. Amin. Mungkin hari ini engkau dipercayakan sebagai pel gereja. Mungkin hari ini engkau dipercayakan untuk lap kaca. Jangan baik-baik, engkau tetap setia. Tuhan akan perhitungkan jeripayamu, saudara. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Setia melayani Tuhan, cari Tuhan. Seperti kemarin saya sampaikan firman Tuhan, saya bilang lihat orang Majus. Orang Majus dari jauh. Orang Majus bukan orang percaya kepada Tuhan dengan baik-baik, tapi dia ingin berjumpa dengan Yesus, saudara. Dia rela tinggalkan pekerjaannya. Dia rela cukup jauh, saudara, berpuluh-puluh kilo, tapi dia tidak pandang, saudara. Kita berapa kilo jarak kita dengan Tuhan? Saudara, dengar baik-baik hati. Setia kata Tuhan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, engkau mau hidupmu diberkati oleh Tuhan di tahun 2022, Tuhan butuh satu, kesetiaanmu. Setia. Jangan kau berkata, kalau beta setia, beta mau dapat apa? Alkitab katakan, bagi dialah, dia akan lakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Mungkin kita doa sebatas, Tuhan, hari ini aku diberkati, kecil di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu lebih dahsyat dan luar biasa, asalkan engkau setia dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita tidak setia, dengar baik-baik, hidupmu akan gagal. Karena yang membuat hidupmu berhasil bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekayaanmu, tapi Alkitab berkata, karena campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Amen. Pada itu, saudara, hari ini kalau engkau sungguh-sungguh setia, saya percaya bagimu tidak ada mustahil. Ya, setia sampai mati. Jangan main-main. Jangan karena masalah kita tinggalkan Yesus. Jangan karena persoalan kita jauh daripada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, ketika engkau menghadapi masalah, mari tetap mencari Tuhan. Karena Tuhan izinkan masalah terjadi, karena Tuhan ingin melihat hatimu. Tadi kesaksian dari Ibu Melda, saudara. Dulunya dia setia cari Tuhan. Jujur, anak ini tinggal di saya sudah 1 tahun dulu. Saya jempol dia. Kenapa saya katakan saya jempol? Apa yang saya katakan dia ikut. Saya bilang, Melda, kamu tinggal sini, tugasmu mencari jiwa. Pak, beta sudah bisa menginjil. Itu bukan urusanmu. Bagianmu membawa, bagian saya yang menginjil. Saudara, berapa banyak yang dia bawa ke sini, saudara? Mau tentara, mau apapun, saudara. Ya, ada orang mau dia bilang, oke, beta mau. Tapi mau datang dia punya rumah, di beta kakak. Saudara, kalau dia masuk sini berarti tidak lolos. Jujur, tidak lolos. Tanya orang yang ada tadi dia bersaksi. Setiap orang dia bawa, saudara, bukan satu saja. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Tapi semenjak dia pindah ke Kupang, saya tidak lihat dia punya kehidupan lagi bagaimana, saudara. Karena dia sudah gos di Kupang. Tapi hari ini dia bisa ada, puji Tuhan. Dia bawa berkat, itu benjol-benjol semua, saudara. Itu orang Tuhan, saudara. Sebab itu saya mengatakan, saudara, sekarang ini dia tadi bersaksi, anaknya dia wariskan, mau menjadi pendeta. Saya bersyukur pada Tuhan. Kalau mamanya tidak menjadi pendeta, biar anaknya menjadi, saudara. Ya, jadi ini sudah janji dengan Tuhan, ya, Ibu Melda. Jadi jangan main-main, ya. Kalau sudah serahkan kepada Tuhan, tetap setia. Setiap perkara kecil, saya percaya Tuhan akan pakai yang luar biasa dan yang lebih dahsyat dan ajaib, saudara. Jadi saudara, saya mau katakan kepada kita, setia. Andini, ya, setia Andini. Jadi engkau setia mencari Tuhan, ya, sampai tamat. Dan pintu cinta buka. Ketika engkau tamat, engkau bisa melayani Yesus juga, ya. Jadi dengan baik-baik, Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan saudara menganggap bahwa mana mungkin saya bisa. Tapi dengan baik-baik, Tuhan tidak pandang engkau dari latar belakang mana. Tuhan tidak melihat berapa lama engkau menjadi orang Kristen. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hatimu yang mengasihi dia, saudara. Kalau engkau mengasihi dengan baik-baik, tidak ada mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya Tuhan
Yang kedua, Tuhan butuh kerendahan hatimu. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan butuh yang kedua, kerendahan. Ya. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 6, coba kita lihat. Tuhan butuh kerendahan. Sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan atau belum? Tuhan tidak senang orang sombong. Tuhan tidak senang orang congkak, saudara. Tapi Tuhan mau orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Coba kita buka dulu 1 Petrus 5 ayat 36. Silakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara, Alkitab berkata kepada kita, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan meninggikan engkau, saudara. Tuhan siap meninggikan hidupmu hari ini. Tuhan siap mengangkat keluargamu. Tuhan siap mengangkat kedudukanmu. Tuhan siap mengangkat jabatanmu. Tapi kuncinya adalah kerendahan. Sudahkah kita merendahkan diri atau belum? Kalau kita belum merendahkan, tidak akan diangkat. Karena orang yang meninggikan diri, Alkitab katakan, dia akan direndahkan. Jadi kalau saudara mau ingin ditinggikan, kuncinya apa? Siapa yang ingin mau ditinggikan oleh Tuhan? Ada kau? Ya, kuncinya merendahkan diri. Amin. Mungkin di tahun 2021 kita kalaupun kita sombong, oh saya hebat, saya ini, tapi dengar baik-baik. Di tahun 2022 mari kita merendahkan diri. Kita jangan sombong, karena semua ini bukan milik kita, miliknya Tuhan. Tuhan bisa ambil saja dengan cara Tuhan. Saudara tahu 2021 Tuhan ambil begitu banyak harta kekayaan orang. Satu orang itu menangis dan tidak sesuai, yaitu dengan apa? Seroja. Saudara tahu seroja? Serangan roja. Seroja serangan roja. Saudara dia serang habis-habisan. Orang kaya merana, air naik dan habis mobil semua, saudara. Pohon tumbang, dia tidak panjang jatuh karena apapun dihantam. Saudara, kesombongan orang direndahkan pada waktu itu. Saudara dengar baik-baik, pada waktu itu orang yang tidak kenal Tuhan pasti akan berteriak Tuhan. Sopi dia akan tinggal tahan. Habis saja sopi dia minum lagi, saudara. Ini bahaya, saudara. Ya, banyak orang seperti itu. Begitu mengalami musibah, sopi dia akan tinggal mama taruh di bawah kolong dulu. Ini bukan saatnya kita menyembah Tuhan. Soalnya kenal Tuhan, baterai Tuhan, saudara. Biar tambahku di pipi Tuhan. Saudara, kenapa? Karena itu, saudara. Kalau Tuhan tidak goncang, saudara orang ini. Saudara tahu, sekarang goncang gempa bumi di Flores. Rata habis-habisan. Dia punya imbas juga ke sini. Kemarin dulu itu jam 2 kalau tidak salah, betul atau tidak? Hantam tamplong. Saya tidak tahu yang lain. Saya juga tidak sadar. Pagi-pagi waktu istri saya bilang, oh Bapak, ini rumah digoncang ganjil. Saya bilang, biar sudah goncang. Siapa bisa tahan kalau Tuhan yang goncang? Tidak ada seorang pun tahan di dunia ini. Biar dia mau bertapa 7 kali di Gunung Fatuleu, tidak bisa, saudara. Ya? Saya yakin, saudara. Dia percaya saudara bertapa 100 kali di Gunung Fatuleu. Ada dekat-dekat sini, saudara. Tidak bisa mengabati namanya gempa bumi kalau Tuhan yang goncang. Saya itu satu hal yang saya minta. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari kita ini siapa. Kita tidak berarti, saudara. Karena dengan kasih Tuhan, maka Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita. Kejadian 2, coba kita lihat. Kita ini debu tanah yang tidak berarti, saudara. Dengar baik-baik. Kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Tidak ada guna, saudara. Dan bukan di dalam Kejadian. Haleluya. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-7. Baca yang keras bagi kita. Jadi itu perhatikan baik-baik firman ini. Kita jangan sombong, soal ada guna. Kita ini debu tanah yang tak berarti, saudara. Silakan baca bagi kita, silakan keras atas itu. Iya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah. Dan mengembuskan nafas kehidupannya. Iya. Saudara, yang membuat kita berharga di mata Tuhan adalah nafas kehidupan. Kita tidak berarti kata Alkitab. Kita hanya dari debu tanah. Sebab itu jangan kita sombong. Jangan kita angkuh, saudara. Karena tidak ada guna. Mari kita merendahkan diri. Allah katakan Tuhan,
Aku didebutkan. Aku tak berarti. Yang membuat aku bisa hidup, yang membuat aku bisa menyanyi, yang membuat aku bisa melompat karena Engkau Tuhan. Kalau hari ini Tuhan cabut, saudara. Kita lihat saudara-saudara kita tidak sampai 2022. Kalau hari ini saudara bisa sampai tahun 2002, ini anugerah Tuhan. Amin. Ini anugerah Tuhan. Sampai percaya hari ini hidupnya adalah anugerah Tuhan. Saudara, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Siapa itu jangan main-main, setia cari Tuhan. Jangan main-main. Saudara main-main tiba-tiba, lihat. Untuk baik tadi Kakak Melda bersaksi, dia ditabrak. Saya mau tanya Kakak Melda dulu, apakah waktu keluar Tuhan bilang sebentar kau ditabrak? Tidak. Hidup kita tidak tahu. Itu teguran Tuhan supaya sungguh-sungguh. Siapa itu di tahun 2022 mari kita tinggalkan yang lama. Yang malas cari Tuhan mari kita berubah cari Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu kehidupan kita. Hidup kita ini bagaikan apa? Uang yang sebentar kelihatan, besok akan apa? Lewat. Hati-hati saudara. Kalau engkau banggakan, engkau sombong, oh ini semua karena saya, Tuhan tidak bisa haulakan. Is dead. Mereka baru bersaksi ditabrak untung baik. Saudara bisa bayangkan. Tabrakan model keras bagaimana saudara? Lihat. Mereka di lain tempat. Kan goceh dua. Anaknya di lain tempat. Motornya di lain tempat. Saya mau tanya, itu tabrakan yang ringan atau berat? Halo, berat atau ringan? Berat saudara. Bisa dia terlepas dari tangan motor. Anaknya blok, mamanya bisa di utara, mamanya di barat, motornya di selatan saudara. Bisa bayangkan. Untung baik manusianya tidak masuk di lubang saudara. Hasilnya habis. Tabrakan berat tuh saudara. Kalau Bapak Hotes bersaksi di Keva ditabrak juga, tapi itu karena motor yang tabrak, jadi agak ringan. Kalau Hotes tabrak saudara, oh saudara ampun. Sehingga Bapak tua bilang beta masih bisa bangun, masih doka-doka, oh puji Tuhan saudara. Tapi kalau Land Cruiser ditabrak atau ke Hilux ke Obowi, Hotes tabrak ke tahu jadi apa saudara? Obowi ya? Kalau Hilux naik saudara bilang mencerita bajingan saudara. Itu besi berat. Saya bilang saudara dengar baik-baik. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita anggap kita hebat, tidak ada guna. Tapi kita merendahkan Tuhan. Saya masih ada ini karena Tuhan. Tuhan masih memberikan hidup sampai tahun 2022 ini karena Tuhan. Hari ini kita mulai membuat sudah Tuhan sama cari engkau sungguh-sungguh. Jangan sampai tidak sampai 2022 pertengahan. Sebab itu ini rahasia Tuhan. Kita merendahkan diri. Tuhan butuh orang yang merendahkan diri. Karena Tuhan mau pakai, Tuhan mau memberkati hidupmu. Karena Tuhan melihat hatimu. Karena itu di tahun 2022 mari kita merendahkan diri satu dengan lain. Kita minta Tuhan, ya, rendahkan diri. Kita tidak tahu kehidupan kita. Mungkin orang lain berkata, oh lu model begitu mau hidup diberkati dengan baik-baik. Hari ini dia di bawah, pasti besok dia di atas. Kita tidak tahu kehidupannya. Alkitab berkata dalam Mazmur, kita lihat lagi, supaya kita lebih jelas. Mazmur pasal yang ke-75 ayat 7 dan 8. Ini yang harus kita pegang. Sebab itu jangan kita merendahkan seseorang, saudara. Jangan kita menghina seseorang. Ini kunci keberhasilan. Coba kita baca dulu Mazmur pasal 75 ayat 7 dan 8. Apa yang sudah dapat silakan. Anak-anak muda cepat. Jangan kalah dengan orang-orang tua. Ya, papi baca bagi kita. Mazmur 75 ayat 7 dan 8 yang keras. Dapat tuh papi? Sudah dapat. Sebab bukan dari timur atau dari Berdiri yang keras. Ya. Sebab bukan dari timur atau dari barat. Sebab bukan dari timur atau dari barat. Dan bukan daripada burung. Ya. Datangnya peninggian. Datangnya apa? Peninggian itu. Terus. Tetapi Allah adalah hakim. Tetapi Allah adalah hakim. Diredakan yang satu. Diredakan yang baik. Saudara yang lebih baik, Alkitab berkata, bukan dari timur atau barat yang bisa meninggikan kita. Tapi Alkitab berkata, Tuhan bisa merendahkan seseorang dan bisa meninggikan. Sebegitu kalau hari ini kita dianggap tidak berarti. Mungkin hari ini kita dianggap sampah oleh masyarakat. Dengar baik-baik.
Tuhan bisa angkat kita, saudara. Karena itu mari kita minta Tuhan, izinkan Engkau merendahkan diri. Kita hamba Tuhan ini sebagai keset. Saudara tahu keset? Ini keset tidak paham untuk dilangkahi. Sakit, saudara. Tapi dengar baik-baik. Keset ini berfungsi, saudara. Walaupun dia tak berguna, tapi dia punya fungsi untuk membersihkan setiap kaki yang ada. Hidup kita juga begitu. Walaupun hidup kita bagaikan keset, tapi hidup kita berarti untuk membersihkan setiap orang dari dosa dan pelanggaran. Karena itu, saudara, mari kita merendahkan diri seperti keset. Siapa siap mau jadi seperti keset? Ada kok? Kalau ada kok? Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Siap dihina, dibenci oleh siapapun, engkau tetap merendah. Tapi kita orang timur nih, beda, saudara. Darah tinggi semua. Jangankan dihina. Lu senggol sendiri, dia bilang, auto volume mati kok. Emosinya tinggi, saudara. Kalau orang Jawa, saudara, dengar baik, engkau jangankan senggol dia injak di kaki. Dia bilang apa? Mas, kaki saya diinjak. Iya, dia bilang, mas, kaki saya diinjak. Kalau orang timur diinjak, karena mati kok, tubuh. Betul kok, saudara? Orang timur, saudara, jangan gila. Ada satu orang sabu, saudara, ini cerita juga sangat baik untuk kita. Dia jual ikan, saudara, orang sabu, tahu orang sabu, emosi jadi tinggi. Di sini ada orang sabu kok. Betul bilang bukan orang roti, orang sabu. Satu kali dia jual ikan, saudara. Ketika dia jual ikan, orang barat, dia buru-buru apa, dia tabrak, ikan tumpah. Lalu orang barat bilang, sorry, ini orang sabu apa? Lalu mau sore, kau pagi ini tetap bayar. Dia bilang, sorry, lu mau sore, kau malam bayar. Saudara bisa bayangkan. Justru itu kalau kita tidak tahu bahasa Inggris, ini susah. Maksudnya dia bilang, sorry, maaf. Orang sabu dia sebut tahu, dia bilang, lu mau sore, kau pagi lu bayar. Tidak ada kecuali. Justru itu kita, walaupun mulai SD belajar bahasa Inggris sedikit, biar tahu no yes harus bisa. Jangan sampai orang barat ngomong apa kita hantam lain, saudara. Ya? Jadi itu sama katakan kepada kita, ada perubahan, merendahkan diri sedikit. Tapi kita orang timur, saya ambil lagi orang timur. Kita orang timur juga kebanyakan kurang merendahkan diri, saudara. Ya? Ini ada satu orang sabu lah, saya pakai orang sabu karena istri saya orang sabu. Kalau ada orang sabu sini marah, Saudara, suatu saat dia ke Jawa. Orang sabu kalau berani ke Jawa, pulang datang logat berangkat. Suatu kali dia naik mobil, dia gantung ember, pegang. Mobil lewat, lalu konjak bilang begini, ama, oi pura, dia diam. Oi pura, dia diam. Lalu ini konjak rupanya mas, oi pura, iya, mas, saudara. Dia tidak mau dipandang, ama, berpura Jawa. Terus dia bilang begini, konjak bilang, mas, taruh aja di situ, aku nggak tahu lagi. Wah, saudara. Orang sabut kalau sebelah ini, saudara, logatnya hancur, saudara. Saudara, kalau kita seperti begitu, saudara, tidak bisa merendahkan. Saya ini orang Jawa, jujur saudara, saya Jawa asli, bukan tiruan. Mama bapak saya Jawa asli, tapi logat bahasa Jawa tidak ada, saudara. Walaupun saya lama di Jawa, sekolah di Jawa juga, saudara, logat ini tetap betalu, saudara. Tapi kita orang timur, baru di Kupang, baru di Jawa datang, Helia mangga situ, apa itu mangga, gede, podak dong. Mangga gede di podak, saudara, bahasa Jawa mangga podak. Saudara, ini kita kacau semua. Bahasa Jawanya betul, dia bilang, mangganya gede-gede di podak dong. Masa pakai podak? Justru kalau kita ke Jawa dengan baik-baik, bahasa kita tangkap baik-baik. Jangan kita pikir selupa. Lihat jagung bilang ini, buah-buah apa dong? Biji-biji apa dong? Biji apa-apaan. Saudara, mari kita mau rubah ya. Kalau kita berangkat pulang, kita jangan lupa tanah air kita Indonesia, saudara. Amin. Indonesia, sekali Indonesia tetap Indonesia, saudara. Jangan lupa, saudara. Jadi itu mari kita lihat, kita mau merendahkan diri. Sekalipun kita ke kota besar,
Dari sini pakai sarung, yang ikat sarung, ikat desa sini. Tapi pulang tetap jangan pulang sebagai jas. Orang lihat kita balik kiri, orang lihat ke kanan balik kanan, saudara. Jangan, saudara. Kita tetap, ya. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan butuh daripada kita adalah kerendahan. Sudahkah kita merendahkan atau belum? Kalau kita belum merendahkan, sangat bahaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya. Bagaimana supaya Allah bisa pakai kita lebih dahsyat dan luar biasa? Tuhan butuh kekudusan daripada kita. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup tidak kudus, tidak dipakai, saudara. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, 15 dan 16. Coba kita baca. Haleluya. Amin, amin. 1 Petrus 1 ayat 14, 15 dan 16. Silakan siapa yang sudah dapat baca keras. Kakak Ina, Mesa, silakan baca yang keras begitu. Jadi yang Sony punya konsentrasi saya tunjuk saja. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Silakan Kakak Ina. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turutilah hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Ya, ayat 16. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan, bagaimana Allah bisa pakai saudara, dasar bahkan perkara-perkaranya bisa dinyatakan. Tuhan butuh hiduplah sebagai anak terang. Mungkin di tahun 2021 kita semua hidup dalam dosa. Mungkin di tahun 2021 kita hidup dalam cemar. Tapi dengar baik-baik, mari kita hidup dalam dosa. Dalam terang, saudara. Maaf, dalam terang. Ya. Kita hidup dalam terang, jangan hidup dalam dosa. Kalau kita hidup dalam dosa, maka saudara, kita akan binasa. Tuhan tidak akan pakai saudara. Sebab itu saudara jangan melihat orang lain diberkati luar biasa. Saudara jangan melihat orang lain dipakai luar biasa. Tapi saudara melihat hatimu. Sudahkah engkau hidup benar di hadapan Tuhan atau belum? Tuhan mau pakai saudara. Dia mau komitmen saudara. Kuncinya hidup dalam kekudusan. Sebab itu saudara, ini harga mati. Tidak bisa tawar menawar. Tidak lama lagi Yesus datang. Saudara mau percaya atau tidak, nanti Anda melihat. Tanda-tanda sudah menggenapi. Gempa bumi di berbagai tempat. Perang sudah. Sekarang Indonesia dan Cina mau berhantam. Kalau Anda nonton YouTube, saya biasa ikuti YouTube. Itu perang saja saya paling lihat. Malaysia juga dengan Indonesia. Saudara, kita akan melihat hancur-hancur. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memakai kita. Tuhan tidak melihat berapa lama engkau menjadi orang Kristen. Tapi Tuhan melihat sejauh mana engkau mengasihi Tuhan. Jadi itu mari kita berubah. Hiduplah sebagai anak-anak terang, saudara. Jangan ikut hawa nafsu. Ya, seringkali kita lupa, saudara. Hal yang kecil, seringkali kita anggap itu sepele. Padahal itu yang membuat kita tidak masuk surga. Seringkali kita lihat hal yang besar, membunuh besar, itu kita berpikir tidak masuk surga. Tapi kita lupa satu. Ketika kita maki-maki. Dengar baik-baik. Kedua, ketika kita menipu. Kita lupa, saudara. Ketiga, hal yang seringkali kita lakukan yang tidak sadar. Ini sangat bahaya. Ketika kita pelit. Ini saudara dari tahun ke tahun tidak ada orang yang bilang tidak pelit. Pelit terus. Kita lupa. Dengar baik-baik. Saya mau katakan ini rahasia supaya Tuhan buka surga. Kita baca satu ayat ini. Tunggu kita cari firman dulu. Saya cari dulu mau dapat nih. Ancur-ancur sudah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ini kita harus perhatikan. Kalau tidak, saudara, sepele ini membuat kita tidak bisa masuk surga. Silakan salah satu lagi baca yang keras. Iya. Atau tidak tahukah kamu orang-orang yang tidak
Iya. Ya. 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 Iya. Orang kikir. Coba, sudah dengar baik-baik. Terus. Pemabuk. Iya. Saudara, kita perhatikan baik-baik firman Allah ini. Ini sangat kita lakukan. Coba saya mau tanya kita hari ini. Selama satu hari, apakah Anda pernah menipu